Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Di minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang ucapan bahagia. Itu adalah seri dari khotbah di bukit saat Yesus berkhotbah dengan istilah yang terkenal adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal yang ke-7. Dan itu bukan merupakan sebuah khotbah yang biasa, tapi sebuah khotbah yang menantang setiap kita. Menantang setiap para pendengar dari ajaran Yesus. Karena dia membalikkan filosofi pengajaran dunia. Maka dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Semua itu berkebalikan dengan filosofi dunia. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu, dia ingin menyampaikan kepada kita kalau kita mau hidup di dalam kuasa kerajaan Allah, justru percayailah filosofi yang berbeda dari dunia, berkebalikan dari dunia. Seperti yang Yesus ajarkan. Saat kita miskin di hadapan Allah, justru kita bisa berbahagia dan diberkati. Karena kuasa Allah bersama kita. Saat kita berduka cita dan berharap kepada Tuhan, maka Dia yang menghiburkan kita. Artinya hidup kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi Tuhan mengajar kita untuk belajarlah rendah hati, untuk bergantung kepada Tuhan. Dan belajarlah punya budaya yang berbeda dari dunia. Rasul Paulus juga berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma pasal 12. Sehingga kita harus berubah akal budi kita dan punya filosofi yang berbeda dari dunia ini. Kalau dunia mengajarkan kita untuk punya filosofi materialistis, bukan berarti materi nggak penting. Kita tahu bahwa kita masih hidup di bumi dan Tuhan juga tahu akan hal itu. Dan dia juga mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Tapi fokus kita, prioritas kita bukan hal-hal yang bersifat materi. Itu bukan goal kita, itu bukan tujuan akhirnya. Maka kalau dunia mengajarkan punya gaya hidup materialisme, mengutamakan harta, apa yang terlihat oleh mata jasmani, Tuhan bilang jangan mengutamakan hal-hal materi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu prioritas kita. Maka saat dunia ini bergerak dengan sense amarah, kesombongan, kita diajar untuk rendah hati. Saat dunia membalas, Tuhan ngajar kita untuk sabar dan mengampuni. Kalau mau jadi yang terbesar, Tuhan ngajar kita melayani. Ambil tempat yang paling bawah, ambil tempat yang paling belakang untuk melayani. Semua itu kontra culture-nya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan punya kerinduan buat kehidupan kita supaya kita berani melawan arus. Bukan dalam hal yang negatif, tetapi dalam hal yang positif seperti yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Untuk tetap memegang nilai-nilai kerajaan surga. Untuk belajar hidup sederhana. Kalau dulu di budaya Romawi waktu itu, budaya Yunani dan kerajaan Roma. Mereka biasa hidup berpesta. Tujuan utamanya hidupnya itu untuk kesenangan hidup. Gak pernah mikir kekekalan, gak ada. Tapi Tuhan mau kita mengingat hidup kekal itu tujuan utama kita. Gaya hidup hedonisme, maunya senang, gak mau susah, gak mau menderita, itu yang dunia ajarkan. Maka untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus, Tuhan ngajar kita untuk sebaliknya. Dan Tuhan terus mengajarkan itu masih di Matius pasal yang ke-5. Dia membawa hukum Tuhan ke level hati. Bukan hanya aksi lahiriah. Karena setelah itu Yesus membahas akan hal ini. Aku adalah penggenap hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya tapi untuk menggenapinya. Kalau kamu mendengar hukum jangan berzina. Aku berkata. Dia punya hukum standar yang lebih tinggi. Dia bawa ke level hati. Bukan hanya aksi yang di luar. Dia bawa ke level motivasi.
Ada hukum berkata, jangan berzina, hukum Taurat. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu memandang wanita dan menginginkannya, kamu punya hasrat dengan dia, kamu sudah berzina di dalam hati. Levelnya di sini. Karena Tuhan tahu setiap dosa berasal dari hati. Lalu kalau kamu ditampar pipi kananmu, kalau kita ditampar pipi kanan, kalau kita berhadapan muka, face to face, maka kalau kita nampar, bukan pakai tangan luar, tapi pakai tangan dalam. Kan pipi kananmu. Jadi gerakannya akan seperti ini. Ini adalah sebuah penghinaan. Kalau nampar pipi kanan, ini sebuah penghinaan. Lalu kita yang ditampar akan pegang keputusan berikutnya. Mau membalas atau tidak. Tapi Tuhan bilang, berikan pipi kirimu. Lalu Tuhan bawa lagi. Kasihilah musuhmu, ini jauh lebih sulit lagi. Untuk mengampuni saja, itu sulit. Itu udah levelnya sulit. Rabi Yahudi percaya kalau seseorang mengampuni 3 kali saja, itu sudah dianggap mulia. Karena mengampuni bagi manusia itu sulit. Apalagi orang yang sama, dengan kesalahan yang sama, mengampuni orang yang sama, 3 kali itu sudah luar biasa. Kalau ada orang datang sama kita, salah 3 kali dalam sehari, mungkin dalam beberapa kali, dan kita memaafkannya, itu sudah dianggap bagus, pencapaian yang luar biasa. Tetapi Yesus mengajar murid-muridnya, kamu harus mengampuni 7 kali. Di bagian lain 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Dengan kata lain, untuk bisa menggenapkan semua standar kekudusan Allah, tidak bisa dengan kemampuan manusia kita sendiri. Sepenuhnya kita harus bergantung kepada kasih Allah, supaya semua karakter ilahi tadi bisa keluar dari hidup kita. Karena apa yang Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak bisa kita genapi sendiri. Maka Roma pasal 10 mengatakan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat supaya kebenaran diterima oleh setiap orang yang percaya, kita. Jadi saat kita percaya di dalam Kristus, kita terhitung sebagai orang yang menggenapkan hukum Taurat karena kita hidup di dalam kasih. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, kamu tidak akan bisa mencapai standar kekudusan Allah kalau dari dirimu sendiri. Maka setelah Yesus datang, Rasul Paulus berkata, kita sekarang beralih. Bukan lagi di bawah kuasa hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagus, baik, kudus. Tapi tidak mampu menguduskan kita. Tujuan hukum Taurat diberikan supaya kita sadar itu untuk mengekspos dosa manusia. Karena hukum Taurat adalah pengetahuan akan dosa. The knowledge of sin is the law. Dengan adanya hukum kita tahu, oh itu dosa. Membunuh berdosa karena tertulis tuh. Ada hukumnya di sana. Tapi hukum itu tidak bisa menguduskan kita, justru membelenggu kita. Saat kita tidak hidup di bawah kuasa Allah. Maka Yesus datang, sekarang kita hidup di bawah anugerah Allah. Dan di dalam Kristus itulah dia yang memampukan kita untuk bisa menggenapi hukum-hukum ini. Maka barulah sampai di Matius pasal yang kelima, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu adalah sempurna. Bagaimana caranya? Berikan hidupmu kepada Yesus. Karena dia yang mampu menguduskan kita. Dia yang mampu membenarkan kita. Dia yang mampu mengubah identitas kita. Baru buahnya akan keluar. Kebenaran dan kekudusan di dalam Allah. Maka setelah bicara karakteristik tentang orang-orang kerajaan Allah. Setelah itu dia bilang posisimu sekarang adalah sebagai garam dan terang. Garam itu berbicara tentang pengaruh. Kalau kita masak, kita pakai garam. Bisa untuk penyedap rasa. Garam itu memberi pengaruh. Dan kenapa Tuhan memberikan perumpamaan atau analogi tentang orang percaya itu seperti garam. Garam yang pada waktu itu, pada masa dulu bukan seperti garam yang sekarang. Yang bisa didapatkan di mana-mana, harganya murah. Mungkin terbuang ya enggak apa-apa. Tapi kalau zaman dulu teknologi belum banyak. Untuk bisa mendapatkan garam itu sangat mahal. Dan garam itu bisa menjadi istilah waktu itu adalah emas putih. Atau komoditas selevel emas. Diperdagangkan, diperjualbelikan. Dan fungsinya yang sangat banyak. Jadi pengawet karena dulu nggak ada freezer. Mengawetkan ikan, mengawetkan daging. Maka sekarang kita mengenal ada ikan asin. Ada apa lagi? Telur asin.
Ada apa lagi? Yang asin-asin yang lain, asinan gitu. Itu untuk mengawetkan. Ada juga untuk antiseptik dan berbagai macam fungsi yang lain. Maka garam itu bicara pengaruh. Dan tidak terlihat tapi pengaruhnya di mana-mana. Dan itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Itulah garam. Garam menjadi sesuatu yang berharga pada masa itu. Garam menjadi sesuatu yang sangat mahal. Bahkan ada masa di mana prajurit Roma pada masa itu diberikan tunjangan khusus untuk bisa beli garam dan makanan. Karena itu kata garam, kalau dari bahasa Latin itu salarium, dari kata Latin. Kalau bahasa Inggrisnya yang terkait adalah salary atau gaji. Dari kata dasarnya salt, garam. Maka garam itu pada waktu itu sangat penting sekali, mahal sekali. Keberadaannya ada di mana-mana. Di tempat bangsawan sampai di tempat yang paling rendah, semua ada garam. Dan fungsinya sangat penting sekali. Maka Tuhan pakai gambaran ini buat kita, jadilah garam. Kamu adalah garam dunia. Kamu anak-anak kerajaan yang bisa memberikan pengaruh yang berbeda. Bukan dipengaruhi, justru kita belajar untuk bisa mempengaruhi. Karena itu kata Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13, dia berkata jelas kepada para pendengarnya, terutama murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada dasarnya secara kimiawi atau secara teknikalnya garam nggak bisa jadi tawar. Kecuali tercampur bahan lain, tercampur material lain, mineral-mineral lainnya. Kena angin lembab, rasa asinnya bisa hilang, yang tersisa mineral-mineral yang rasanya nggak asin. Tapi pada dasarnya garam itu nggak bisa tawar. Jati dirinya garam pasti asin, pasti memberi rasa. Kalau dia jadi tawar, pasti karena tercampur. Dan Tuhan mengingatkan kita itu anak-anak Tuhan. Saat kita tercampur dengan filosofi dunia, dengan gaya hidup dunia, maka kita jadi tawar. Kalau kita jadi tawar, gak berfungsi, gak ada gunanya dibuang diinjak orang. Garam waktu itu yang gak dipakai untuk jalanan di teras, untuk jalan setapak, atau ditaruh di lantai, diinjak orang. Karena gak asin lagi, gak ada fungsinya. Kenapa jadi gak asin? Karena tercampur tadi. Esensinya nggak bisa jadi tawar sebetulnya, tapi jadi tawar karena kehilangan fungsi. Karena tercampur, mungkin kita terpengaruh oleh filosofi dunia tadi, mengejar materi, ngejar uang, kita percaya Yesus tapi juga ngejar uang, ngejar hal yang salah dengan cara yang salah, rasa asin kita hilang, fungsi kita hilang. Tidak ada gunanya lagi diinjak dan dibuang orang. Lalu kalimat ini pertama kali dituliskan adalah ini, kamu adalah garam dunia. Di dalam kalimat bahasa Indonesia kita, kalau kita ingin menulis sebuah kalimat maka ada subjek, predikat, objek. Siapa yang melakukan pekerjaan? Subjeknya. Kalau misalnya saya bilang makan, kita pasti bertanya, siapa yang makan? Kalimat itu enggak lengkap. Harus ada dia makan, kami makan, saya makan. Oh berarti saya, tunggal, saya yang makan. Itu harus ada di kalimat bahasa Indonesia. Tapi di dalam struktur kalimat bahasa Yunani, di Alkitab asli, tulisan asli di bahasa Yunani punya kekayaan gramatikal atau tata bahasa, sehingga kalau menuliskan kata kerjanya saja, orang itu bisa tahu siapa yang sedang makan, berapa orang yang makan, itu tunggal atau jamak, laki-laki atau perempuan, feminim atau maskulin. Tetapi di kalimat ini, jadi seharusnya bisa saja di kalimat bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani, nggak perlu ditulis kamu adalah garam. Tulis saja garam, nanti akan tahu subjeknya. Tapi di sini subjeknya ikut dituliskan. Artinya Tuhan ingin memberikan kita penekanan kepada subjek, yaitu kamu. Kita, kamu adalah garam. Ini bukan kalimat tujuan, kamu akan jadi garam.
tapi kalimat penekanan identitas. Yang ada di dalam Kristus, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Sudah ada di dalam kita harus menghidupinya. Itu adalah identitas kita. Beda sekali maknanya kalau nanti kamu akan jadi garam, kalau kamu melakukan ini, itu. Saat kita di dalam Kristus, Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Sekarang lakukan fungsi garam dan terang itu. Karena saat di dalam Kristus identitas kita adalah garam. Dari mana kita dapat identitas itu? Dari penebusan Kristus. Oleh anugerahnya. Kalau seseorang mau jadi dokter, predikatnya atau gelarnya dokter, dia harus sekolah. SD, SMP, SMA, kuliah, ada S1, nanti S2, mau lanjut spesialis, jadi dokter spesialis. Gak bisa tiba-tiba langsung jadi dokter, terus buka praktek. Siapa yang mau datang? Gak ada. Karena dia harus melewati masa persiapan, ada prakteknya, membantu dokter senior dulu, sekolah lagi, baru jadi dokter. Gelar dokternya didapat oleh karena prestasinya. Tapi berbeda dengan kalimat ini, kamu adalah garam, kita adalah garam. Kita dapatkan predikat itu, status itu, identitas itu bukan karena prestasi kita. Tetapi karena prestasi Yesus di atas kayu salib. Dan kita yang percaya menerima prestasi yang sama itu. Predikat yang sama itu. Kebenaran yang dari Tuhan. Itu yang namanya identity atau identitas di dalam Kristus. Dan sangat penting kita memahami identitas ini. Karena sudut pandang orang percaya perjanjian baru akan melihat kehidupannya itu dari identitasnya lebih dulu. Being. Bahasa Inggrisnya being atau menjadi. Siapa aku? Itu identitas. Orang yang mengerti identitasnya, dia akan melakukan perbuatan sesuai identitasnya. Dia akan lebih konsisten. Kenapa orang sering gonta-ganti, berubah, nanti dia begini, besok begitu, besok ngerjain ini, besok yang itu, mungkin masih dalam tahap pencarian. Tapi kalau dia udah ketemu identitasnya, identitas itu menolong dia untuk melakukan sesuatu yang konsisten, terus menerus. Maka identitas kita mempengaruhi perbuatan kita. Perbuatan yang kita lakukan memperkuat identitas kita. Kalau misalnya saya seorang guru, saya guru nih misalnya atau dosen misalnya. Percayakah saya dosen? Wajahnya nggak percaya, memang saya bukan dosen. Berarti betul jawabannya. Misalnya saya guru atau dosen, tapi kalau kerjaan saya di rumah terus, ngemil, tidur, makan, tidur, saya bukan guru. Karena seorang guru harusnya mengajar, belajar, mengajar. Dia belajar lagi, ngajar lagi. Dia mungkin sekolah lagi untuk bisa ngajar lebih baik. Itu identitasnya seorang guru. Dan sepenting itu pengenalan identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Dan sekarang saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua yang percaya di dalam Kristus. Anda adalah garam dunia. Anda adalah orang yang dibenarkan. Anda adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Karena prestasinya Yesus. Kita terima oleh iman melalui anugerah. Itu identitas kita. Dan karena kita ngerti identitas kita, maka sekarang kita melangkah berdasarkan identitas itu. 1-2 aksi atau perbuatan yang tidak sesuai atau belum sesuai identitas bukan berarti otomatis mengubah identitas kita. Ada pejabat yang korupsi, mungkin sekali tidak otomatis mengubah identitasnya sebagai seorang pejabat. Kalau dia memperbaikinya, dia bisa jadi pejabat lagi. Dalam hidup kita sama. Kita ini orang yang dibenarkan, kita adalah garam. Tapi kadang kok nggak jadi garam, kadang kok nggak jadi terang. Yang perlu kita lakukan adalah kembali ke posisi kita di dalam Kristus. Aku sebagai apa? Oh, aku orang benar ya. Oke, aku harus belajar hidup benar. Kemarin aku nggak benar, Tuhan tolong aku. Aku salah, aku mau belajar, aku mau bertobat lagi. Bertobat berarti pembaruan pola pikir lagi. Oh, kemarin aku salah. Oke, sekarang aku melangkah lagi. Sebagai orang yang dibenarkan. Identitasku adalah ini. Untuk kembali menghidupinya.
Maka ada ayat kerjakanlah keselamatanmu. Ayat ini sering dibahas. Tapi ayat selanjutnya jarang dibahas. Kerjakanlah keselamatanmu. Karena Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan di dalam kamu. Baik itu pekerjaan maupun kemauan. Kalimat bahasa Inggrisnya, work out your salvation. Because God has working in you. Contohnya gini, kalau ada bapak-bapak atau teman-teman di sini yang pria-pria atau wanita juga olahraganya nge-gym. Saya juga nge-gym, percaya saya nge-gym. Kurus kering gini ya, pasti nggak nge-gym ini. Kalau latihan misalnya, lama-lama dia keluar ototnya. Itu namanya workout. Untuk bisa keluar ototnya harus di workout. Karena sudah ada nutrisi di dalamnya. Potensi ototnya udah ada. Dari mana? Makanan, protein, nutrisi. Tapi kalau nggak pernah workout, ya nggak pernah keluar ototnya. Yang keluar perutnya. Bukan ototnya, lemaknya, fatnya. Karena nggak pernah dilatih. Waktu dia latihan terus, konsisten, terus keluar ototnya. Karena kenapa keluar ototnya? Karena di dalamnya sudah ada potensi itu. Makanannya, nutrisinya. Lalu dilatih. Keselamatan kita sama. Keselamatan waktu kita percaya kepada Yesus, keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita semua. Dan sekarang Tuhan mau hidupi, melangkahlah seperti identitas yang Tuhan kasih. Berdasarkan identitas kita, melangkahlah sebagai orang benar. Berbuatlah benar karena kita orang benar. Kita berbuat benar bukan supaya menjadi orang benar, kebalik. Di dalam Kristus oleh kuasa darahnya kita dibenarkan. Maka aku orang benar, sekarang aku belajar hidup benar. Jadi alasan terbaik kenapa kita harus belajar hidup benar dan hidup kudus. Karena kita adalah orang benar dan orang kudus. Sekalipun lahir di Semarang. Karena kita dilahirkan baru di dalam kuasa firman Allah itu. Yang melahir barukan kita. Maka penting sekali memahami. Kalau seseorang bisa tahu aja. Kalau orang ngerti aja bakatnya. Misalnya dia pianis. Aku ngerti, bakatnya pianis. Terus dia latihan tiap hari. Lama-lama dia akan jadi seorang pianis yang hebat. Kalau saja Anda tahu warisan rohani besar yang Yesus berikan dalam hidup kita. Yaitu identitas di dalam Kristus yang kita terima oleh karena penebusan Kristus. Maka Bapak Ibu Anda akan tahu betapa besarnya warisan rohani itu. Yang tidak bisa kita dapatkan oleh usaha manusia apapun. Tapi diberikan oleh Allah oleh karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kamu adalah garam dunia. Karena itu fungsi garam adalah sebagai penyedap. Memberi rasa. Bagaimana kehadiran kita itu bisa memberi rasa atau taste. Seperti kalau kita makan makanan, itu ada taste-nya. Ada yang food blogger di sini, kalau nge-review makanan, nggak cukup cuma kita bilang enak, nggak enak. Kalau cuma enak, nggak enak, saya aja bisa. Kalau saya rata-rata makanan biasa. Kalau ditanya istri saya makanan enak nggak? Ya lumayan lah. Karena semua makanan saya makan, kayak saya termasuk omnivora. Pemakan segala. Kecuali makanan basi. Jadi semua lauk pokoknya ada di meja makan saya makan. Rasa. Kalau kita makan buah, ada buah apel misalnya kita makan. Terus kita kunyah, ada rasanya, taste-nya. Ada manisnya, ada kejutnya, ada asamnya, kadang belum matang, ada pahitnya, kadang-kadang buah itu taste. Kehadiran kita juga sama. Seperti kata Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih with grace. Penuh kasih karunia kata-kata kita. Ini kita perlu banyak belajar termasuk saya. Kadang-kadang kata-kata kita tidak penuh anugerah. Penuh penghakiman. Kamu yang salah, kamu yang salah ini. Ini pasti kamu yang salah gitu. Penuh penghakiman. Jangan hambar. Ini saya juga masih sering hambar. Mungkin sama istri gitu ya. Pas lagi bad mood, moodnya nggak enak. Lagi ditanya sesuatu, gitu jawabannya. Mau makan ini? Hambar. Harusnya jangan hambar. Season with salt. Dibumbui dengan garam. Biar perkataannya itu ada taste-nya, ada rasanya. Ini kita perlu belajar Bapak Ibu, menghidupi ini. Kemarin gagal nggak apa-apa, besok coba lagi. Nanti kita coba lagi. Untuk punya kata-kata yang rasanya itu bisa membangkitkan orang. Kalau orang dengar kata-kata kita itu adem gitu. Membangkitkan,
Atau kalau orang dengar kata-kata kita langsung panas hatinya gitu. Langsung sakit hati, langsung tersayat-sayat, langsung tercabik-cabik. Berarti kata-kata kita masih hambar dan belum penuh kasih. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Fungsi garam untuk kasih rasa. Kalau kita hidup seperti yang Tuhan mau, kita bisa memberi rasa. Mungkin dari lingkungan terdekat, dari keluarga kita, itu bisa memberi rasa. Bisa memberikan atmosfer yang damai. Bisa memberikan rasa yang membangun dan bisa dinikmati. Buah itu kan bisa dinikmati. Buah itu berbicara sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang lain. Itulah buah hidup kita. Apakah hidup kita sudah mengeluarkan buah? Sudah bisa dinikmati hidup kita oleh anak-anak kita, suami istri kita, orang tua kita. Bisa nggak dinikmati hidupnya, omongannya, sikap hidupnya? Bisa dinikmati nggak? Taste-nya apa? Selain memberi rasa, garam juga bisa menjadi pengawet atau penahan kebusukan. Dan garam di perjanjian lama bukan hanya bicara soal fungsi garam, tetapi itu adalah simbol kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan sendiri bicara perjanjiannya itu dengan analogi perjanjian garam. Kita baca ayatnya di Bilangan 18 ayat 19. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi orang-orang di zaman perjanjian lama kalau mau kasih korban dikasih garam. Maka Tuhan menyebutnya itu perjanjian garam. Artinya garam itu simbol kesetiaan Allah. Perjanjiannya kekal, murni, setia. Dia itu setia, kekal dan selama-lamanya. Itu perjanjian garam. Garam bicara soal kemurnian dan kesetiaan. Dia menahan kebusukan. Kehadiran kita seharusnya bisa menahan kebusukan. Itulah fungsi dari garam. Di ayat lain, garam itu dipakai untuk menggosok bayi yang baru lahir. Di Yeskiel 16 ayat yang keempat. Mungkin untuk antiseptik atau kegunaan lainnya. Jadi garamnya itu dibubuhkan di seorang bayi. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ayat ini Tuhan itu bilang sama bangsa Israel, dulu kelahiranmu tuh tidak dirawat gitu. Tapi yang seharusnya bayi-bayi waktu itu dirawat. Salah satunya pakai garam. Dan itulah fungsi garam. Itulah fungsi kehidupan kita. Untuk bisa menahan kebusukan. Menahan hal-hal yang tidak benar. Kalau seandainya di sekitar kita itu melakukan hal yang tidak baik, kita mau belajar untuk menjadi orang yang melawan arus itu. Saya tahu meskipun itu tidak mudah. Apalagi kalau kita sendiri. Dan lingkungannya itu banyak orang. Kita sendiri dan mereka banyak, biasanya kita terpengaruh. Tapi Tuhan mau kita memberi pengaruh, bukan terpengaruh. Untuk bisa memegang nilai-nilai kerajaan untuk menahan kebusukan. Paling tidak, kalau seandainya banyak di kantor kita yang melakukan hal yang tidak baik, paling tidak Tuhan masih punya Bapak Ibu untuk bisa bertahan di sana, yang berdoa, yang ngasih contoh hidup yang baik, yang perkataannya baik, yang hatinya tulus untuk menahan kebusukan di tempat itu. Itu panggilan Tuhan buat kita. Gambaran garam dipakai lagi waktu istri Lot di kitab Kejadian, Sodom dan Gomora dihukum Tuhan. Dan Lot harus lari beserta keluarganya, tetapi istri Lot menoleh ke belakang karena masih cinta akan hartanya, cinta akan dunia, tidak mau meninggalkan iman-iman gitu. Ada sesuatu yang mengikat hatinya. Sehingga kata kitab Kejadian 19 ayat 26, tapi istri Lot
yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ini contoh dalam konteks yang negatif. Jadi tiang garam selama-lamanya. Kalau tadi perjanjian Allah kekal selama-lamanya. Kalau kita nggak setia, ini contohnya ini. Istri Lot jadi tiang garam. Ini contoh yang kurang baik. Tapi sekarang pilihan kita. Kita mau menghidupi nggak? Hidup untuk bisa memberi pengaruh. Bapak Ibu, memberi pengaruh itu kita kadang salah berpikir atau salah konsep bahwa aku kalau mau berpengaruh yang besar itu aku harus punya kekayaan tertentu. Jumlah tertentu baru aku bisa. Ternyata tidak Bapak Ibu. Untuk kita bisa punya pengaruh tidak harus jadi orang yang kaya. Memang kalau kita punya kekayaan kita bisa pakai kekayaan itu untuk memberikan pengaruh yang baik. Tapi toh kalau uang kita terbatas, kita masih punya hal lain dalam hidup kita untuk bisa kasih pengaruh. Mungkin itu hal yang sederhana, mungkin itu hal yang kecil. Tapi itu bisa jadi dampak yang besar bagi kehidupan orang lain di sekeliling kita. Lewat hal-hal yang sederhana itu, kita bisa memulainya. Mungkin hanya mencoba mendengarkan teman kita sekantor atau mungkin keluarga kita yang lagi ada beban masalah. Mereka mau cerita, kita mendengarkan tanpa menghakimi. Tapi mendengarkan dengan hati. Boleh nggak mengkoreksi? Boleh. Pada waktunya. Mungkin teman kita cuma pengen cerita, bebannya besar. Seringkali orang salah itu udah tahu salahnya kok. Ya aku ngerti aku salah. Cuma aku tuh pengen cerita, nggak ada yang ngerti aku gitu. Maka banyak orang problemnya butuh teman untuk bisa bercerita. Memang ada Tuhan. Tapi saat seseorang imannya lemah, mereka butuh seseorang yang hadir untuk bisa menolong. Dan kita semua bisa mengambil peran itu dari hal-hal yang sederhana ini. Bapak Ibu, kalau kita menunggu sampai kaya, sampai kapan? Kita nggak pernah akan melakukan sesuatu bagi sesama kita. Nggak pernah jadi garam. Kalau seandainya orang kaya yang bisa kasih pengaruh, saya mau tanya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak Ibu hari ini? Apakah orang terkaya di Indonesia? Dari top 10 konglomerat di Indonesia, sebutkan siapapun namanya. Tanggal berapa mereka ulang tahun? Enggak tahu kan? Apakah mereka tahu hari ulang tahun kita? Dan siapa justru yang memperhatikan kita? Orang-orang dekat kita. Mereka yang kasih surprise, mereka yang ngajak makan saat ulang tahun. Cuma untuk kasih perhatian sederhana. Itu memberi dampak. Kalau nunggu sampai jadi orang terkaya, kita nggak pernah jadi dampak. Jadi mulailah hari ini. Kalau gereja kita mau memberi dampak, mulailah Bapak Ibu harus berfungsi. Dimanapun. Nggak harus di gereja, di rumah, di lingkungan. Kita belajar, namanya belajar. Kita bisa ambil peran itu. Untuk mempedulikan satu aja. Satu orang dulu gak usah banyak-banyak, satu aja. Pernah gak kita berpikir ini orang, temanku ini nanti nasibnya gimana ya? Memang dia cukup berada ya, cukup kaya sih. Tapi kok aku prihatin ya gitu. Apa kita gak ada pedulinya sama sekali sama orang-orang ini di sekeliling kita? Apakah ada yang kebetulan kalau Tuhan itu tempatkan seseorang di dekat kita? Nah saat Roh Kudus menggerakkan kita, cobalah lakukan itu. Mungkin hanya hal yang sederhana, mungkin hanya memperhatikan dia, mungkin hanya tanya kabar, kabarmu gimana? Besok makan yuk. Itu ajakan sederhana yang bisa sangat menyentuh kehidupan. Karena dunia ini sedang gelap dan membutuhkan terang. Maka terang itu bicara menjadi kesaksian. Matius 5 dituliskan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita ada mati lampu di rumah, kita nyalakan lampu emergency. Atau mungkin kita punya lilin aja di rumah, kalau zaman dulu kan adanya pelita. Belum ada lampu emergensi, belum ada. Maka lilin itu nggak mungkin habis dinyalakan terus ditaruh di bawah kolong kasur atau kolong meja. Pasti dia taruh di atas, entah di atas meja atau di atas tiang.
supaya menerangi semua. Waktu saya baca ayat ini, saya dapat kesan sederhana aja buat kita semua. Kalau Anda adalah terang dunia, perhatikan baik-baik, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Secara natural, Tuhan akan memposisikan Bapak Ibu semua di tempat di mana Anda jadi terang. Karena Tuhan bilang pelita itu kalau dinyalakan, ya harus ditaruh di atas dong. Supaya kelihatan. Perhatikan baik-baik, kalau Anda menangkap ini, Tuhan akan menaruh hidup Anda di sebuah posisi. Mungkin itu jabatan, mungkin itu posisi, apapun wujudnya saya tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan akan meletakkan Anda di sebuah tempat. Supaya semua orang lihat. Bukankah kita tinggal di tempat di negara ini yang sangat sensitif dengan isu agama? Apalagi kita minoritas. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar untuk bisa memberikan contoh hidup sikap yang baik. Itu masih menjadi PR besar dalam kekristenan kita. Punya contoh hidup yang baik. Minimal orang itu gak akan tanya gini di teman kantor kita, agamamu apa tuh? Mereka akan lihat sikap hidup kita. Cara masuk kantornya gimana? Kerjaannya gimana? Hasil kerjanya gimana? Komunikasinya gimana? Kalau berelasi gimana? Betul tidak? Di lingkungan juga sama. Apa sih yang orang lihat? Mereka gak akan tanya pertama-tama gini, Pak, agamamu apa? Itu hal yang privasi dan sensitif. Apalagi di negeri ini. Maka mereka akan lihat sikap hidup kita. Mereka akan melihat perbuatan kita. Jadi ini PR besar buat kita untuk bisa kasih contoh hidup yang berbeda di lingkungan kita. Saya tahu semua kita mungkin belum sempurna, tapi Tuhan akan bawa kita semakin sempurna bersama dengan Dia. Maka minimal kita harus punya hati, oke Tuhan aku mau belajar. Tuntun aku, pimpin aku memang gak sempurna. Itu seperti kisah Yusuf di mana Potifar itu dikatakan gini, dia melihat Yusuf disertai dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Itu bosnya orang kafir, bosnya bukan orang percaya. Tapi Potifar bilang, aku melihat pekerjaannya Yusuf ini kalau dikasih tugas, dikasih kerjaan beres. Kalau disuruh jualan habis, kira-kira begitu. Maka saya berdoa supaya hidup kita semua, Tuhan akan menempatkan kita dan orang akan melihat, bahkan yang bukan orang percaya mereka akan melihat hidup Anda berbeda. Bahkan bukan orang pengikut Kristus mereka akan lihat hidup Anda, pancaran hidupmu itu beda. Pasti ada sesuatu yang bisa Anda sebarkan melalui kehidupanmu. Dari hal yang sederhana-sederhana tadi loh. Gak usah mulu-mulu lah, belajar hidup bener dulu. Step by step kayak bangun rumah itu batanya satu-satu. Layer by layer, satu-satu. Ada yang salah bongkar ganti dulu. Nanti kan kelihatan sendiri. Gak usah terlalu pengen cepet sukses kayak teman kita. Wah, nanti kita belum tentu kuat. Bangun fondasinya lebih baik. Nanti prestasinya akan muncul. Nanti Tuhan akan mengangkat kita. Tapi Tuhan ingin fondasi yang kuat. Nah fondasi itu apa? Hidup benar. Contoh hidup yang baik. Keteladanan itu bukan berarti kita gak pernah salah. Seandainya kita berbuat salah, keteladanan itu adalah mengakui, minta maaf, dan belajar untuk memperbaiki. Itu keteladanan. Keteladanan bukan sesuatu yang superior. Wow, jadi teladan itu susah. Ya memang susah. Tapi bersama Tuhan kita bisa. Dengan sikap hatinya tadi. Kalau kita salah, kita nggak sengaja berbuat salah. Tapi toh kalau salah, minta maaf. Pak bos, minta maaf. Hari bulan ini nggak tercapai. Tapi saya akan berusaha untuk cari tahu kenapa nggak berhasil. Bu bos, mohon maaf. Pekerjaannya belum bisa saya selesaikan karena kemarin nih. Mengakui. Nggak usah banyak ngeles. Kalau salah kita belajar ngaku, oh I'm sorry. Oh iya aku salah nih. Kenapa? Karena dunia sekarang sedang gelap dan mereka membutuhkan terang Tuhan. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di Yesaya 60 dikatakan begini, bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dia bicara sama kita, Tuhan bicara sama kita. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bangkitlah, menjadi teranglah, bersinarlah. Sebab terangmu datang, terang Tuhan ada di dalam kita. Tuhan bilang, aku adalah terang dunia. Dan Tuhan juga bilang, kamu adalah terang dunia. Sumber terang kita berasal dari Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi.
Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah itu dikatakan nih, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaannya akan datang kepadamu. Mau enggak dikejar kekayaan? Mau enggak dikejar berkat? Tapi bukan karena kita. Kalau ada kemuliaan Allah, bangsa-bangsa itu akan datang kepada kita. Nah kalau ada terang Tuhan dalam hidup kita, teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita itu akan melihat kita. Mungkin kita akan jadi spotlight gitu, orang akan lihat. Mungkin mereka akan mau terbuka dengan kita. Mungkin mereka belum jadi orang percaya, tapi mereka percaya sama kita. Nah itu waktu untuk jadi terang. Dan kegelapan sekarang masih ada di bumi ini kata-kata nubuatan. Itu seperti gelap yang ada di Israel waktu mereka ada di Mesir. Dituliskan kegelapan meliputi negara Mesir, negeri Mesir. Itu bukan gelap biasa. Sampai mereka nggak bisa lihat. Emang Mesir peradabannya memang zaman kuno tapi peradabannya maju sekali. Emang Mesir nggak punya obor. Emang Mesir nggak punya pelita. Ada dong, tapi ditulis di sana itu sampai orang tuh nggak bisa lihat. Karena pekat. Gelapnya itu kayak kita kalau naik mobil mungkin atau naik motor ada kabut. Itu kan jarak pandang terbatas. Lampunya nggak bisa nembus kan. Nah ini gelapnya pekat. Orang mau cari korek nggak bisa. Mau cari lampu nggak bisa. Karena gelap. Itu spiritual darkness. Tetapi Tuhan bilang gini. Di tempatnya orang Israel. Ada terang Tuhan. Dan itu spiritual light. Di Mesir semua gelap. Di Goshen terang. Karena Tuhan yang menjadi cahaya dalam hidup mereka. Kalau ada terang Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu, jangan khawatirkan akan berkat. Berkat itu akan mengejar Anda. Klien itu akan mengejar Anda. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Anda akan jadi seperti magnet dari hal-hal jasmani itu. Kita fokusnya ngejar Tuhan dan kebenarannya. Maka berkat itu akan mengejar kita. Kalau kita mengejar berkat, Tuhannya ketinggalan. Kalau kita mengejar Tuhan, berkatnya ngikutin kita. Mau pilih yang mana? Kalau kita ngejarnya berkat, Tuhannya ketinggalan. Tapi kalau kita ngejar Tuhan, berkatnya ngikutin kita. Kalau ada terang Tuhan di dalam kita, itu yang akan membuat hidup kita berbeda.